Halo hai football lover, jumpa lagi di channel Fair Play yang akan memberikan informasi mengenai berita sepak bola yang menarik dan sayang untuk dilewatkan. Kali ini kita akan bahas berita roda perputaran nasib Arsenal dan MU. Roda nasib berputar untuk Manchester United dan Arsenal pada musim 2021-2022. Ada yang berada di atas pada awal musim, tapi kini justru berada di posisi sulit. Begitu juga sebaliknya. United memulai musim 2021-2022 dengan hasil yang sangat impresif. Pasukan Ole Gunnar Solskjaer menang dengan skor 5-1 atas Leeds United pada pekan pertama Premier League di Old Trafford. Sementara Arsenal memulai Premier League dengan kekalahan 2-0 dari Brentford. Arsenal kalah dari klub yang baru saja promosi dari Championship. Hasil buruk bagi Arsenal yang belanja cukup banyak pemain baru. United dan Arsenal membuka musim dengan hal yang kontras. Hal yang sama masih terjadi pada beberapa pekan berikutnya. Start apik United terasa makin indah saat mereka merampungkan transfer Cristiano Ronaldo. Sang pemain dibajak dari Manchester City. Ronaldo kembali dengan misi mengembalikan era kejayaan United. Pada laga debut keduanya di United, Ronaldo mencetak 2 gol. Bermain di Old Trafford, Ronaldo membantu United menang 4-1 atas Newcastle. Saat itu segalanya tampak sempurna bagi United. Sementara itu di London, Arsenal gagal mendapatkan 1 poin dari 3 laga awal Premier League. Bukan hanya gagal mendapat poin, Arsenal juga gagal mencetak gol dan kebobolan 9 gol pada periode itu. Arsenal kalah dari Brentford, Chelsea, dan Manchester City secara beruntun. Tuntutan agar Mikel Arteta dipecat pun menguat. Secara mengejutkan, United kalah dengan skor 2-1 dari Young Boys pada matchday pertama Grup F Liga Champions. United kalah dari gol pada menit-menit akhir laga. Hasil assist Jesse Lingard, kekalahan pertama Manchester United musim ini. Setelah kalah dari klub Swiss itu, United kemudian akrab dengan kekalahan. Sempat bangkit untuk sejenak, Setan Merah kesulitan mendapatkan ritme permainan terbaiknya. 2 hasil memalukan diraih, kalah dari Liverpool dan Manchester City di Old Trafford. Situasi berbalik bagi Arsenal usai kalah dari Manchester City dengan skor 5-0. Arsenal menang 1-0 atas Norwich pada pekan keempat Premier League. Gol penentu kemenangan The Gunners dicetak oleh Pierre-Emerick Aubameyang. Sejak kemenangan itu, Arsenal seperti ketagihan. Mereka seolah lupa seperti apa rasanya kekalahan. 10 laga beruntun dilalui Arsenal tanpa kekalahan. Pekan ke-9 Premier League menjadi momen penting dalam perputaran roda nasib Manchester United dan Arsenal musim ini. United kalah dari Liverpool dan Arsenal menang 3-1 atas Aston Villa. Poin keduanya pun sama, yakni 14. Setelah itu pada pekan ke-10, United dan Arsenal sama-sama menang. United menang atas Tottenham dan Arsenal menang melawan Leicester City. Poin kedua tim masih sama, yakni 17 poin. Nah, pada pekan ke-11 Arsenal resmi berada di atas United. Arsenal menang atas Watford dan berada di posisi kelima klasemen dengan 20 poin. United yang kalah dari Manchester City berada di posisi ke-6 dengan 17 poin. Arteta berpotensi kehilangan pekerjaan sebagai manajer Arsenal di awal musim. 3 kekalahan beruntun tanpa mencetak gol jadi catatan buruk. Tapi kini Arteta berada di atas angin dan tidak lagi terancam pemecatan. Di Manchester, Solskjaer yang tidak aman. Antonio Conte memang telah dipinang Tottenham dan Sir Alex Ferguson terus memberikan dukungan padanya. Tapi kekalahan melawan Manchester City menjadi catatan buruk bagi Solskjaer. Kabarnya ada nama Ralf Rangnick yang punya ketertarikan pada pekerjaan milik Solskjaer. Well, roda nasib berputar begitu cepat. United berada di atas pada awal musim saat Arsenal terpuruk. Kini Arsenal di atas dan United yang terpuruk. Apakah ini akan bertahan hingga akhir musim? Bahas berita Emil Smith-Rowe jadi senjata rahasia Arsenal. Seiring ledakan Emil Smith-Rowe yang makin keras, kekuatan terpendam Arsenal baru akan terasa secara paripurna. Waktu yang akan mengawal. Semua ini adalah proses. Dari kekacauan perlahan terbentuk sebuah budaya. Dan Emil Smith-Rowe ada di tengah-tengahnya. Emil Smith-Rowe gagal di Jerman dan pindah sekolah ke Huddersfield. Bersama Huddersfield, Smith-Rowe bermain 19 kali dengan catatan 2 gol dan 3 assist.
Tidak cukup impresif untuk pemain muda dengan potensi yang dianggap melebihi Bukayo Saka dan Gabriel Martinelli. Setelah masa peminjaman itu, Emil Smith-Rowe menghabiskan banyak waktu dengan bermain untuk Arsenal U18 dan U23. Di titik ini, sikap Emil Smith-Rowe menyikapi keadaan terlihat sangat berbeda jika dibandingkan dengan Balogun. Emil Smith-Rowe sadar bahwa kompetisi di tim utama Arsenal sangat ketat, ditambah pelatih pasti punya referensi sendiri. Dia menutup mulut, membuka hati, dan fokus dengan perkembangannya sebagai pemain maupun insan. Dia tidak merajuk, memohon, dan mengancam. Pemain yang sempat mengenakan nomor punggung 32 itu mengalami perkembangan pesat justru ketika bermain di tim Arsenal U18 dan U21. Meski hanya bermain untuk tim akademi, dia pun bisa menjadi lahan pendewasaan. Sangat kontras dengan Balogun dan agennya yang sempat mengancam, memainkan aku atau aku akan pergi. Di titik ini kita bisa melihat hasilnya. Dia yang menutup mulut dan fokus dengan perkembangannya dianggap lebih banyak mendapatkan kesempatan dibandingkan dia yang cerewet di media sosial. Dia yang bekerja dalam senyap adalah aset luar biasa ketika perusahaan diterpa badai. Ini adalah sebuah proses. Emil Smith-Rowe berkembang sangat positif pada musim 2020-2021. Kontribusi itu sudah ada tapi sangat minim. Kontras dengan musim ini ketika dia menjadi semacam protagonista untuk Arsenal. Kesimpulan apa yang bisa dipetik dari paparan statistik di atas? Salah satunya adalah betapa pentingnya memiliki gelandang yang bisa mencetak gol bagi Arsenal. Mereka adalah penyedia alternatif dari lini kedua, terutama bagi Arsenal di mana jumlah gol untuk paruh awal musim ini masih terbilang minim. Bahkan goal difference mereka baru menjadi imbang setelah mengalahkan Watford dengan skor 1-0. Sentuhan Emil di dalam kotak penalti termasuk jumlah tembakan berkembang pesat. Dari yang 0, menjadi lebih berisi. Ketika skema 4-4-2 terus digunakan, Arsenal harus terus berdoa supaya Emil Smith-Rowe dan Bukayo Saka tetap tajam. Setidaknya tetap tampil produktif memproduksi peluang dan gol. Skema 4-4-2 menuntut dua pemain di sisi lapangan untuk aktif di kotak penalti. Central penetration yang sedikit berkurang karena tidak ada angka 10 di sana, membuat dua sayap menjadi penting. Fans Arsenal seharusnya sudah akrab dengan skema ini, mengingat piala emas di era Arsene Wenger diraih dengan basis skema 4-4-2 dan ketajaman duo Pires Ljungberg. Ledakan Emil Smith-Rowe masih terus terasa. Dia menjadi wujud konkret dari proses yang terus digaungkan oleh fans Arsenal. Tugas selanjutnya adalah membantu Emil dan juga pemain-pemain muda lainnya untuk terus konsisten. Selangkah demi selangkah, tidak perlu terburu-buru. Budaya yang tengah dibangun akan makin kuat seiring waktu. Seiring ledakan Emil yang makin keras, kekuatan terpendam Arsenal baru akan terasa secara paripurna. Waktu yang akan mengawal.